Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Riyad Faisal, NPM 207006074 dari kelas C. Di sini saya akan membahas suatu materi mengenai distribusi sampling dengan matkul statistika dan probabilitas terapan yang diampu oleh Ibu Irana. Distribusi sampling di sini memiliki kriterianya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu populasi memerlukan sampel yang berukuran N kecil dari sebuah populasi berukuran N besar. Lalu yang kedua, sampel yang diambil secara acak disebut dengan sampel acak. Lalu yang ketiga, nilai-nilai statistika dari sampel dihitung dan dianalisis. Yang keempat, fase statistika terbagi menjadi dua fase, yaitu ada statistika deskriptif dan ada statistika induktif. Fase pertama ini melakukan fase kedua. Lalu di sini yang kelima, distribusi dari besaran statistika seperti rata-rata simpangan baku, proporsi yang mungkin muncul dari sampel tersebut dengan distribusi sebuah sampling. Lalu yang keenam, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin bisa dijumlahkan ataupun dikumpulkan semuanya dalam kualitatif maupun kuantitatif. Jika sampling dilakukan secara metode tersebut pada tepat, maka akan menetralisir sebuah penelitian yang bagus. Lalu di sini ada alasan sampling. Ada beberapa metode alasan sampling. Yang pertama, ukuran populasi, berhingga dan tak hingga. Lalu yang kedua, masalah biaya. Masalah biaya itu masalah biaya dalam operasional tersebut dalam pendistribusian pada sampling. Lalu di sini yang ketiga adalah masalah waktu. Masalah waktu itu bagaimana? Masalah waktu dalam ketepatan dalam pendistribusian tersebut. Lalu yang keempat itu percobaan yang sifatnya merusak. Percobaan jika kita melakukan pendistribusian lalu pendistribusian itu tidak bisa dijalankan dengan baik, maka akan bisa merusak. Lalu yang kelima itu adalah masalah ketelitian tersebut yang dirasakan selama dalam distribusi sampling itu, misalkan kurang teliti dalam sebuah pekerjaan untuk pendistribusian sampling tersebut. Lalu yang keenam ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini faktor pengeluaran atau faktor tinggi dan rendahnya arus ekonomi tersebut. Lalu di sini ada rancangan sampling. Di sini ada beberapa metode persoalan. Yang pertama, tentukan dengan jelas batas populasi mengenai persoalan yang diinginkan. Yang kedua, definisikan dengan jelas dan tepat segala unit yang telah diperlukan. Dan yang ketiga, tentukan unit sampling yang diperlukan dan sebagainya. Di sini ada beberapa cara sampling. Yang pertama, probability sampling atau simple random. Simple random adalah sebuah pengambilan sampel acak yang dilakukan dengan metode undian. Misalkan kita untuk metode undian tersebut dalam populasi kepada manusia, lalu kita undi 1 per orang gitu menjadi banyak seperti itu. Lalu yang kedua ada systematic random sampling. Dengan metode ini pengambilan setiapnya sampel tidak acak sebelumnya. Teknik ini dilakukan untuk memilih sebuah sampel pada proses penelitian setiap individunya. Lalu yang ketiga adalah stratified random sampling. Sampel acak ini didasarkan pada tingkatan tertentu, ada tingkatan rendah ataupun kesamaan ataupun perbedaan. Lalu yang keempat adalah cluster random sampling. Dengan pengambilan sampel cluster dilakukan dengan cara membagi populasi, misal dalam beberapa kelompok ataupun pada lokasi, usia, jenis kelamin dan lainnya. Lalu di sini adalah multi-stage sampling. Metode ini adalah sebuah gabungan dalam populasi tersebut untuk menjadi beberapa kelompok.
Lalu yang kedelapan adalah ada probability sampling. Yang pertama purpose sampling. Purpose sampling ini mengharuskan menentukan kriteria sampel yang diungkapkan dengan sebuah penelitian. Yang kedua accident sampling. Teknik ini menarikkan sebuah sampel tanpa dengan sengaja. Yang ketiga adalah quote sampling. Quote sampling ini adalah kuota yang sebelumnya ditentukan. Peneliti cukup menentukan sebuah sampel tersebut dengan representatif. Yang kelima adalah snow campbell. Snow campbell dipukuli dengan pula sebutan dengan bola salju. Caranya dengan melakukan sampel pertama, kemudian meminta rekomendasi sampel berikut dengan orang tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.